Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, jumpa lagi dalam pembelajaran SPDP. Kemarin kalian sudah belajar tentang pola lantai tari kreasi daerah. Hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita. Masih ingatkah kamu apa itu gambar cerita? Ya, gambar cerita merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berupa gambar tangan atau manual, gambar hasil olah digital dari komputer atau fotografi, atau bisa juga kombinasi dari keduanya. Gambar cerita merupakan media penyampaian pesan agar seseorang yang melihatnya memahami maksud dari cerita atau bacaan yang disajikan. Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi. Tujuan gambar cerita yaitu untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, dan menerangkan beraneka bentuk karya tulis seperti cerita pendek ataupun puisi. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dalam tulisan tersebut dapat lebih mudah dipahami pembaca. Dengan adanya gambar cerita, imajinasi pembaca jadi terbantu. Pesan yang disampaikan pun akan mudah dipahami. Apa saja fungsi gambar cerita? Fungsi gambar cerita yang pertama, memberikan penjelasan langkah-langkah kerja. Yang kedua, memberikan penjelasan bentuk alat yang digunakan dalam teks. Yang ketiga, menghubungkan tulisan dengan imajinasi pembaca. Yang keempat, menerangkan konsep yang disampaikan. Selain untuk menceritakan atau memperjelas peristiwa, gambar cerita juga dapat digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Itulah mengapa kita dapat dengan mudah menemukan gambar cerita pada poster ataupun brosur. Teknik menggambar cerita atau ilustrasi terbagi atas teknik kering yang menggunakan media pensil, krayon, pensil warna, atau kapur yang memang tidak membutuhkan air atau minyak. Ini berkebalikan dengan teknik basah yang membutuhkan air atau minyak khususnya untuk mengencerkannya. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Pertama, kita perlu memahami teks atau cerita terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan teknik menulis ringkasan. Langkah berikutnya adalah membuat sketsa. Sketsa yang dibuat hendaklah lebih dari satu. Tujuannya agar kita dapat memilih yang paling cocok dan paling baik. Setelah memilih yang paling baik, sketsa tersebutlah kemudian disempurnakan. Sempurnakan garis-garis yang penting dan hapus garis yang sudah tidak diperlukan. Jika sudah, warnailah dengan rapi. Demikian pembelajaran SPDP pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.